Hari ini langit UK cerah, selayaknya musim panas. Berbeda dari hari biasanya, yang cuacanya serba labil, sedetik cerah, semenit kemudian basah. Rasanya pas sekali untuk menemani perjalanan 100 mile kali ini dari Bedford menuju Gatwick Airport. Semangat sekali menjemput tamu spesial yang datang jauh dari Indonesia. Orang tua saya, yang tanpa lelah menuruti keinginan saya untuk mencoba datang ke UK meskipun tertolak visa untuk yang kedua kalinya. Untung yang ketiga di-approve. Modal ngeyel dari anaknya. Sesusah itu Indonesia untuk sebagian orang. Padahal Malaysia tinggal modal beli tiket alias bebas visa. Butuh sekitar 2 jam untuk menyusuri tol dan sampai ke bandara. Kita sering banget road trip, apalagi suami saya. Suka banget nyetir. Nggak tahu kenapa, padahal orang lain mah sukanya duduk aja, kayak saya. Untuk mengisi waktu, ya kayak biasanya, kita chit-chat, nyanyi-nyanyi nggak jelas, sharing, ya kayak gitu kan pernikahan. By the way, ini penampakan tol di UK. Enak loh, tolnya gratis, dan juga nggak ada yang kebut-kebutan karena speed limit. Sekali ketangkap kamera, bisa bayar 2 juta kalau menurut kurs sekarang. Tapi nggak cuman itu, mereka juga mengurangi kredit skor kita. Kalau banyak pelanggaran, dicabut deh SIM-nya. Gawat banget, soalnya kita nggak tahu harus nyogok siapa. Sesekali, kita bisa menyaksikan ladang-ladang gandum yang menguning karena ini musim panas, musim panen di UK. Nggak ada salju, udara juga cerah, meskipun itu cuman fiksi, alias tetap dingin. Tapi nggak apa-apa, aku suka. Tapi ini nih yang nggak disuka. Tol UK alias M25 adalah the biggest car park in the UK, kata orang sini. Karena macet terus, entah karena ada kecelakaan atau karena ada bottleneck, I don't know exactly. Ya meskipun begitu, tetap ramai lancar aja sih, nggak tersumbat dan diam di tempat selama 24 jam. Ketika akan melewati Holmesdale Tunnel, kita berjajar rapi di belakang Tesla tipe S ini. Sambil mikir kapan ya punya mobil ini, karena di Indonesia mahal banget, masih MM-an. Kalau di sini cuma ratusan juta, bahkan kurang kata suami saya. Salah satu hal unik berkendara di UK, kita bisa lihat mobil dari berbagai negara yang setirnya kebalik. Padahal kita di UK masih kanan, sama kayak Indonesia. Tapi begitu kita lihat mobil French melintas, mereka ada di kiri, kayak berasa, aduh nabrak gak ya? Lihat nih di dalam tunnel, keren banget. Mereka mengutamakan safety. Semua petunjuk dan juga emergency call ada di mana-mana selama di dalam tunnel ini. Dan kalau terjadi apa-apa, petugas langsung sigap untuk datang. Tidak ada juga pengendara yang berani kebut-kebutan atau salip-menyalip antara satu sama lain. Ngeri banget cuy dendanya. Kita udah kapok 2 kali karena suami saya masih memakai gaya Jakarta waktu pertama kali sampai. Tapi jera juga, keren banget sistemnya. Udah terintegrasi satu sama lain, jadi bener-bener nggak bisa diakali. Di sini nih pengendara motor juga boleh masuk tol. Karena jumlahnya cuma sedikit dan juga memiliki motor, persyaratannya cukup rumit. Biasanya sih yang punya motor seperti ini orang kaya, karena motor di sini adalah hobi, bukan kebutuhan. Dipakai cuman pas summer aja. By the way, di jalan aja kita bisa banget belajar culture dari negara lain. Apalagi kalau tinggal, bukan cuman culture, tapi kita juga bisa belajar gimana sih mereka bener-bener susahnya hidup di negara maju. Jadi kangen Indonesia, mau pulang, tapi kita masih ada hal yang perlu diselesaikan dan diperjuangkan. Mohon doanya ya teman-teman. Sembari memandang Loris Polandia di samping kiri saya mikir, gimana ya perasaan orang tua saya? Bisa juga mereka pergi ke UK. Kita bukan orang kaya, tapi thanks to my husband yang selalu encourage, orang tuamu harus kesini. Karena itu merupakan salah satu mimpi saya ketika saya sekolah dulu. Kalau saya pergi ke UK, maka orang tua saya juga harus. Apalagi sekarang mereka ingin banget melihat cucunya, karena belum pernah ketemu dari lahir. Tapi saya juga penasaran, apakah sekarang mereka sedang menyasar di bandara ataupun ada kesulitan? Karena saya cek dari pagi, roaming di telepon orang tua saya itu nggak aktif. Tapi nggak apa-apa, semua pasti ada jalannya. By the way, tiba-tiba jalanan mulai lengang, menyisakan garis-garis putih yang tertampang jelas di jalan, yang itu tidak cuma sign, tapi itu adalah peraturan.
Saya jadi ngerti setelah saya ikut tes tulis untuk mendapatkan SIM bahwa semua sign dan juga petunjuk di dalam jalan raya itu terpakai. Tidak ada yang tidak. Dan sekali kita melanggar, ya itu bukan salah mereka, itu salah kita. Kenapa kita tidak belajar sebelum mengendara? Bener juga ya. Jadi prinsipnya bekali dirimu dengan ilmu sebelum melakukan sesuatu itu 100% benar. Sebetulnya jalur yang kita pilih ini adalah jalur memutar dengan harapan jalannya cukup lengang dan tidak macet. Tapi kenyataannya macet juga. Ditambah lagi, ternyata kita harus lewat Dartford Crossing. Itu adalah kayak jembatan gitu. Karena kita harus lewat River Thames dan kita harus bayar 2,5 pound sekali jalan. It's mean kita bayar sekitar 50-60 ribu sekali jalan. Dipikir-pikir aneh juga ya. Tol gratis tapi lewat jembatan bayar. Pasti ada sebabnya, cuman kita belum tahu apa. Kalau kata suami saya, kayaknya jembatannya belum balik modal deh. Tapi cuman bercanda. Saya berusaha mengambil penampakan River Thames dan juga kapal-kapal besar yang bersandar di sana, tapi fail karena terhalang oleh kaca. Meskipun harus bayar, ternyata saya takjub juga ketika melewati Dartford Crossing ini. Padahal ini yang kedua kalinya, tapi tetap saya takjub. Keren banget arsitekturnya. Hebatnya lagi, arah balik dari Dartford Crossing ini kita harus melewati tunnel bawah sungai, yang itu, canggih banget sih. Sesekali saya pikir-pikir, kok mirip ya sama jembatan yang ada di Indonesia. Jembatan Ampera, saya pernah lewat sekali ketika road trip dari Bandung menuju Padang tahun 2022. Tapi kayaknya nanti pas waktu pulang atau balik dari bandara, kita memutuskan untuk tidak melewati jalan ini. Bukan karena males bayar jembatan lagi, tapi coba deh lihat di sisi kanan. Macet banget. Itu karena ada salah satu mobil yang mogok, entah karena breakdown kenapa, tapi kita lihat mobil tersebut breakdown dan menyebabkan antrian sepanjang itu. Ternyata small things to matters. Perilaku kita itu pasti berakibat kepada orang lain. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam lebih kita berada di mobil dengan kondisi bocil yang ngereok, kelihatan juga sign Gatwick Airport. Kita memutuskan untuk memarkir mobil di Long Stay Park karena parkiran tersebut yang affordable, gratis 2 jam. Tapi kalau lebih kita harus bayar sekitar 800 ribu. Jadi keburu-buru karena ternyata mama saya baru telepon. Bukan pakai nomor sendiri, tapi pakai nomor orang asing yang dia temui untuk menelpon saya. Karena roamingnya nggak aktif dan wifi bandara katanya nggak bisa dipakai. Kita pikir mereka belum landing, tapi ternyata udah. Jadi deg-degan gimana ya reaksi mereka melihat saya setelah hampir 2 tahun tidak bertemu, dan juga reaksi mereka ketika melihat cucunya. Jujur, saya terharu banget sih akhirnya bisa membawa mereka ke sini karena itu adalah impian saya, meskipun masih pakai uang suami. Alhamdulillah ada rezekinya, dan setelah ini semoga rezeki kita makin melimpah karena kita membahagiakan orang tua. Setelah berhasil memarkirkan mobil, kita menuju bus stop 5 untuk menanti bis yang akan mengantar kita menuju Gatwick Airport. Lebih tepatnya di North Terminal. Bus udah datang, kita cepat-cepat naik karena kita tidak mau ketinggalan. Karena kalau ketinggalan, kita harus menunggu sekitar 12 menit lagi, meskipun mereka sangat on time. Sepanjang perjalanan, saya nggak berhenti-berhentinya bersyukur dan juga reminder lagi kepada diri saya. Akhirnya bisa juga, meskipun gagal. Gagalnya sih 2 kali, tapi makan hatinya itu loh. Di sini saya juga belajar atas kegagalan tersebut, bahwa yang gagal itu gak cuma saya. Banyak banget orang di luar sana yang memperjuangkan sesuatu. Entah kecil, entah besar. Tapi kita at the same line. Semua ingin memperjuangkan mimpi dan keinginannya masing-masing. Setelah beberapa saat pencarian, akhirnya saya bisa mengenali sosok ayah saya yang duduk di pinggir teras bersama dengan koper-kopernya. Saya langsung setengah berlari menuju ke arahnya dan memeluk beliau. Kangen banget dengan cinta pertama saya ini. Alhamdulillah, beliau masih ganteng. Begitu mama saya melihat saya, beliau langsung memeluk cucunya. Bukan saya, tapi gak apa-apa. Dan momen haru pun terjadi. Masya Allah, atas seizin Allah,
beliau bisa bertemu dengan cucu pertama dari anak perempuannya, di mana mungkin bagi sebagian nenek, menyaksikan cucunya lahir dari anak perempuannya adalah salah satu impian. Tapi itu tidak terjadi pada orang tua saya. Mereka baru bertemu dengan cucunya setelah 13 bulan. Tapi nggak apa-apa, investasi jangka panjang. Dan pasti kita akan berterima kasih untuk pengalaman hari ini. Sebetulnya saya agak takut. Takut anak saya tidak mau menerima kehadiran orang lain alias orang tua saya. Tapi ajaibnya anak saya langsung bisa recognize mereka dan langsung nempel. Lega sekali bisa menjemput orang tua saya dan akhirnya kita bergegas untuk pulang karena perjalanan masih panjang, 2 jam di mobil sedan yang isinya 5 orang beserta koper-kopernya. Yang bikin parah adalah dari 3 orang yang di belakang, satunya pakai car seat, tentu besar dan makan tempat. Mama saya bilang, kenapa Medina tidak di pangku aja? Tentu mimpi saya masih amat panjang dan juga banyak yang harus diperjuangkan. Tapi milestone hari ini membuat saya sangat bersyukur. Karena kita bisa, meskipun struggle dan sepertinya tidak mungkin. Tapi kekuatan mimpi itu ada. Thanks for watching. Semoga impian dan juga cita-cita kita bersama bisa dimudahkan.